Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman wa akramana bi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi ramadhana latamannau an takuna sanata kullaha ramadhan li'annal hasanati fihi mujtami'atun wad da'awati mustajabatun wadzunuba maghfuratun wal jannata mushtaqatun lahum." Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat maghrib Masjid Jami' At-Taqwa yang sama-sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan kajian pada kesempatan malam hari ini bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1447 Hijriah. Marilah terlebih dahulu kita bersama-sama tidak lupa dan tidak bosan-bosannya untuk terus dan selalu memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat ilahi Rabbil alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak henti-hentinya melimpah curahkan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian. Baik nikmat masih ditetapkan dan dikuatkannya Islam, iman dan ihsan kita, nikmat sehat walafiat, maupun nikmat alhamdulillah masih disampaikannya umur kita, sehingga malam hari ini kita bisa duduk bersama di majelis yang mulia ini dalam rangka sama-sama ingin mencari keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala melalui thalabul ilmi dan juga silaturahmi ini. Mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan langkah kaki dan niat kita dari rumah menuju majelis ini kelak akan menjadi wasilah dan juga sebab dimudahkannya langkah kita semua masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada uswah kita,
junjungan kita yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, para sahabat, para pengikut dan juga umatnya ila yaumil qiyamah. Jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa seminggu lagi kita akan sama-sama menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bagi kita orang yang beriman serta mengharap segera bertemu dengan bulan Ramadan, kita yang merindukan kehadiran bulan Ramadan, maka seminggu lagi menjelang Ramadan itu akan terasa begitu lama. Kenapa? Karena kita sangat rindu, pengen segera bertemu. Maka umumnya ketika orang itu kangen, rindu, pengen ketemu, maka waktu itu akan terasa lama. Jangan seminggu, sehari pun kayak sebulan. Kenapa? Karena kita menanti, apalagi disertai dengan kerinduan. Bahkan seringkali terbesit dalam diri kita, jangan-jangan kita tidak ketemu dengan Ramadan. Namun beda halnya dengan orang yang memang tidak senang dengan kehadiran Ramadan. Maka seminggu lagi itu akan terasa begitu cepat. Jangankan seminggu, sebulan pun cepat amat. Ya. Kenapa? Karena memang tidak senang dengan kehadiran. Bahkan udah ngitung-ngitung Pak Jali, waduh makan siang 7 hari lagi. Ya. Kayaknya nggak senang dengan datangnya Ramadan. Padahal Ramadan datang tidak untuk mengganggu ketenangan kita, mengusik waktu istirahat kita, tidak. Justru Ramadan akan datang memberikan kabar gembira bahwa 10 pertamanya adalah kasih sayang Allah, rahmat. 10 keduanya maghfirah, ampunan Allah. Dan 10 yang terakhirnya itkun minan nar, pembebasan kita semua dari api neraka. Oleh karena itu umat Islam di seluruh penjuru dunia umumnya ketika menyambut kehadiran Ramadan, datangnya bulan Ramadan, maka disambut dengan ungkapan kata tarhib, marhaban ya Ramadan. Kenapa tidak disambut dengan ahlan wa sahlan? Bukankah marhaban dan ahlan wa sahlan itu maknanya sama, selamat datang? Tetapi para ulama khusus menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan ungkapan marhaban. Apa makna di balik kalimat tarhib itu? Marhaban ternyata dari kata rohaba, yurahibu tarhiban, yang artinya luas dan lapang. Apa yang luas, apa yang lapang? Bukan pekarangan rumah kita, bukan rumah kita, bukan tanah kita. Yang luas itu adalah hati kita. Dada kita merasa senang, gembira. Sehingga tamu datang disambut dengan hati yang senang dan siap berkorban waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta demi untuk menyambut tamu yang kita senang. Sehingga kalau diibaratkan itu Ramadan tamu istimewa, tamu penting, maka sudah pasti kita ketika menyambut tamu istimewa, kita sambut dengan persiapan yang luar biasa. Yang tidak ada pun diada-adakan demi menyambut tamu. Kalau diibaratkan tamu itu gubernur atau presiden yang datang berkunjung ke kita, di tengah-tengah kita, pasti semua kita pengen bersalaman, memandang lebih dekat wajahnya, bahkan duduk berdampingan dengannya. Namun rasanya tidak mungkin semua orang bisa menyalami tamu tersebut. Tidak mungkin semua orang duduk berdampingan dengan tamu tersebut. Hanya orang-orang tertentu saja mungkin yang bisa berdampingan, bahkan bisa memandang wajahnya langsung. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam sebuah hadis memotivasi kita. Kata Nabi, man fariha bidukhuli ramadhana harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang senang, gembira dengan akan datangnya bulan suci Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran, maka Allah haramkan tubuhnya tersentuh oleh api neraka. Jangankan masuk neraka, tersentuh kulitnya pun tidak, jika kita senang dan gembira
dengan datangnya bulan suci Ramadan. Tapi bukan dalam arti ketika kita senang gembira Ramadan itu senang dengan datangnya doang. Karena ketika orang itu senang dengan kedatangnya tamu istimewa, maka dia pun akan rela. Artinya kalau kita senang dengan datangnya Ramadan, maka kita siap. Yang biasanya habis Isya duduk santai, habis Isya kita sholat tarawih, siap karena kita senang. Biasa tengah malam kita tidur, kita bangun untuk makan sahur, untuk sholat malam. Biasanya mata kita ini terpejam, kita luangkan dengan banyak tilawah Quran, tadarus Quran. Biasanya kita tidak sedekah sore hari, kita sedekah di sore hari di bulan Ramadan. Dan itu akan senang kita lakukan, akan kita lakukan semuanya karena didasari dengan rasa senang. Beda kalau kita tidak senang. Mungkin kita akan biasa-biasa saja, bahkan berlalu biasa. Seolah-olah tidak ada bedanya antara Ramadan dengan bulan yang lain. Bahkan seringkali banyak orang menganggap Ramadan itu pengganggu. Karena biasanya makan siang kok nggak makan siang. Padahal Nabi ingatkan, rahma anfus rajulin, celaka dan rugi. Siapa itu yang celaka dan rugi? Rasul ulangi 3 kali. Celaka dan rugi. Siapa orangnya? Orang yang ketemu Ramadan sampai berakhir Ramadan, dia tidak pernah meminta kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah. A'udzubillah. Oleh karena itu Nabi dalam sebuah hadis mengingatkan kita. Apa kata Nabi? Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadana latamannau an takuna sanata kullaha Ramadan. Seandainya umatku mengetahui, kata Nabi, ada rahasia apa di balik bulan Ramadan, latamannau an takuna sanata kullaha Ramadan, niscaya umatku semua menginginkan semua bulan namanya Ramadan. Enggak usah ada bulan yang lain. Enggak usah ada bulan Rajab, Rabiul Awal, Jumadil Awal, bahkan enggak usah bulan haji. Terus Ramadan aja semuanya. Seandainya tahu. Berhubung kita semua tidak tahu, makanya tidak maulah kalau semua bulan namanya Ramadan. Kata Pak Jali, kalau semua bulan Ramadan, kapan saya nikahin anak saya? Kapan saya bangun rumah? Kapan saya pergi haji? Namun setidaknya Rasulullah SAW memberikan bocoran. Rahasia apa yang ada dalam keberkahan bulan Ramadan? Kata Nabi, li'annal hasanat fihi mujtami'atun. Pertama, rahasia Ramadan itu, kata Nabi, karena sesungguhnya di bulan Ramadan itu kebaikan dikumpulkan dan dilipat gandakan pahalanya. Bahkan Allah berfirman kepada para malaikatnya, ya malaikati, wahai malaikatku, uktubu lahumul hasanah, catat kebaikan umatnya Nabi Muhammad. Lipat gandakan pahalanya, wala taktub anhum sayyi'at, tapi jangan catat kesalahan mereka, wahai malaikat. Subhanallah. Kebaikan dicatat dan dilipat gandakan, sementara kesalahan tidak dicatat. Malaikat gak mencatat kesalahan kita, karena Allah yakin jika kita puasanya benar, tidak mungkin kita berbuat salah di bulan Ramadan. Nggak mungkin kita berpikir, lah kata hadis Ramadan kesalahannya nggak dicatat, lah mau korupsi aja lah bulan Ramadan. Nggak mungkin. Karena Allah wajibkan puasa kepada kita itu untuk membakar nafsu. Karena Ramadan itu artinya membakar. Makanya dalam riwayat, dalam kitab Duratun Nasin dikatakan, di situ dikatakan bahwa Allah pertama kali menciptakan makhluk itu yang pertama adalah akal. Setelah Allah ciptakan akal, Allah panggil akal, ya aklu ta'al, akal kemari kamu. Apa jawaban akal? Labbaik ya Allah. Ya Allah, aku datang di panggilanmu. Lalu Allah bertanya, ya aklu man ana wa man anta. Siapa saya, siapa kamu? Jawab akal, anta rabbina wa rabbuna. Kau adalah Tuhan kami yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Menciptakan segala sesuatu, kaulah yang maha perkasa, maha hebat. Sedangkan kami ini makhlukmu yang hina, yang tidak ada daya dan upaya kecuali atas idinmu ya Allah.
Setelah mendengar jawaban itu, kata Allah, akal, silahkan kamu masuk surga. Setelah akal diciptakan, baru Allah ciptakan namanya nafsu. Setelah diciptakan, dipanggil nafsu oleh Allah, ya nafsu ta'ali, nafsu kemari kamu. Beda jawabannya dengan akal. Apa kata nafsu? Ada apa sih panggil-panggil saya itu? Oh, galak nafsu mah. Begitu ditanya, nafsu man ana wa man anta, siapa saya, siapa kamu? Apa jawabnya nafsu? Gue nggak kenal lo. Gue lo. Itulah nafsu. Makanya kalau dipanggil itu, kalau ada Allahu Akbar, kalau akal mah langsung. Tinggalkan aktivitas, langsung bersolat, menuju Allah. Ambil air wudhu, berangkat masjid. Itu akal. Coba nafsu. Allahu Akbar. Tanggung lagi nyuci mobil. Tanggung lagi ngobrol. Tanggung lagi makan. Itu nafsu. Ya. Karena jawaban nafsu seperti itu, Allah lemparkan nafsu ke neraka jahanam selama 1000 tahun dibakar neraka jahanam. Setelah 1000 tahun dibakar, dipanggil lagi nafsu oleh Allah, ya nafsu ta'ali, nafsu kemari kamu. Tetap jawabannya masih, ngapain panggil-panggil saya? Ketika ditanya siapa saya, siapa lu? Gue nggak kenal lu, nggak kenal gue. Lu gue. Itu nafsu. Akhirnya Allah lemparkan nafsu ke neraka lapar selama sebulan saja. Setelah sebulan dibakar di neraka lapar, nafsu dipanggil, baru nafsu tunduk. Ya nafsu ta'ala, baik ya Allah. Ya ada apa Allah? Baru nafsu. Itu artinya puasa sebulan kita itu adalah, tujuannya adalah untuk mengendalikan nafsu kita, membakar nafsu kita. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk meningkatkan puasa kita. Kata para ulama, tingkatan puasa itu ada 3. Ada puasa umum, puasa orang awam, di mana puasanya hanya sebatas menahan haus dan lapar saja. Yang kedua, ada puasa yang namanya puasa khawas, puasa khusus. Ini puasanya orang-orang soleh, di mana puasa dalam tingkat khawas ini bukan hanya puasanya menahan haus dan lapar saja, tetapi anggota badannya ikut puasa. Matanya puasa, tidak memandang yang tidak baik. Mulutnya puasa, tidak berkata yang tidak benar. Tangannya puasa, tidak mengambil yang bukan haknya. Kaki puasa, tidak melangkah ke tempat yang maksiat. Bahkan perutnya pun dijaga untuk tidak makan berlebihan ketika buka puasa. Dan yang ketiga, tingkat puasa namanya tingkat puasa khawasul khawas. Ini puasa istimewa namanya. Tingkatnya para wali dan para nabi. Puasa khawasul khawas ini bukan hanya menahan haus dan lapar saja, bukan anggota badan yang puasa, tapi hatinya puasa, puasa hati. Puasanya tidak mikirkan apapun kecuali Allah dan kerinduannya kepada surga. Dalam tingkatan puasa yang ketiga khawasul khawas ini, kata para ulama, kalau puasanya masih mikir nanti sore makan apa, batal puasanya. Aduh, saya belum tingkatannya, Pak Jali juga belum tingkatannya. Wong istri kita ke pasar aja, mah jangan lupa ya gedang kepok kolang kaling. Tuh. Kalau untuk tingkatan nomor 3 batal puasanya karena masih makan. Tapi untuk tingkatan nomor 2 puasa sekali nggak jadi masalah. Yang penting tidak berlebihan ketika buka puasa. Ya, sebab perut kita ini terbagi 3 kata Nabi, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiganya untuk bernapas. Kalau semua diisi minuman, otomatis susah napasnya. Perutnya juga kembung, goblak-gablok. Ya, akhirnya mau terawih, males pasti itu. Muter-muter cari yang 8 pasti itu, biar cepat pulang. Ya, ini. Jangan sampai isi belian. Tuh. Artinya apa? Puasanya udah nggak mikir apa-apa, ketemunya itu ya itu. Ya. Itu tingkat puasa khawasul khawas. Kita punten belum tingkatannya. Ya.
Belum tingkatan kita. Karena tingkatan khawas mah apa saja yang kita mau, ya udah itu. Kalau kita terus terang Bapak-bapak ya, buka puasa istri kita nyiapin air putih doang, kita tendang gelasnya. Masa buka puasa air putih doang? Kenapa? Karena belum tingkatan kita. Tapi kalau mau coba silahkan Pak. Ya, kita mencoba agar tingkatan kita khawasul khawas. Puasanya hanya Allah yang dituju. Ya. Tapi setidaknya mari kita jangan tingkatan awam saja. Ya. Hanya puasanya menahan laparnya doang, yang batal puasa doang, tapi anggota badan puasa. Jangan sampai kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi dari puasanya mereka tidak mendapatkan apa-apa, cuma haus doang dengan lapar, rugi berarti. Ingat kata Nabi, khamsatu asya tubtilu sawabas. 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Pahalanya ini. Kita tahu batalnya puasa mah makan, minum sengaja. Batal. Memasukkan sesuatu ke lubang-lubang yang ada dalam tubuh kita, batal. Termasuk melampiaskan syahwat, berhubungan suami istri, itu batal puasanya. Tapi bohong mah tidak membatalkan puasa secara fikih. Enggak ada dalam buku fikih manapun Bapak-bapak batalnya puasa bohong itu enggak ada. Tapi bohong itu menghilangkan pahala puasa kita. Jadi puasanya kita percuma. Bohong, berhibah ngomongin orang, bersaksi palsu, namimah, ya itu, dan termasuk mengisi perut ketika buka puasa dengan berlebihan. Sekalipun makanan itu halal ya tadi. Ini jangan sampai masuk dalam. Jadi yang pertama rahasianya adalah kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan. Kesalahan tidak dicatat. Yang kedua rahasia dilipat Ramadan itu kata Nabi, wadda'awati mustajabatun. Semua doa mustajabah. Tidak ada doa yang tidak dijabah di bulan Ramadan. Lebih-lebih saat yang paling mustajabah itu untuk doa adalah indal iftar wa indas sahur, menjelang buka puasa dan ketika makan sahur. Ini waktu mustajabah. Dalam kitab Duratun Nasihin juga dikatakan Nabi Musa pernah menyombongkan diri di hadapan Allah. Kata Nabi Musa, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, hal akramta ahadan mislama akramtani. Adakah kau pernah memuliakan hambamu melebihi mulianya aku, ya Allah? Apakah kau pernah memuliakan seorang hamba yang melebihi aku mulianya, kata Nabi Musa. Sebab aku orang yang berbicara langsung dulu denganmu ketika di Bukit Turi Sina mendapatkan kitab Taurat. Sombong Nabi Musa. Jawab Allah, ya Musa, innali ibadun. Ketahuilah, sesungguhnya aku mempunyai hamba-hamba. Ukhrijuhum fi akhir zaman, yang akan muncul dan lahir di akhir zaman nanti. Ketahuilah Musa, insya Allah umat itu adalah kita orang. Ketika aku dulu berbicara denganmu di Bukit Turi Sina, sesungguhnya ada 70.000 hijab penghalang antara saya denganmu. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad yang aku muliakan dengan Ramadan, ketika mereka mukanya pucat karena menahan haus dan lapar, bibir mereka pecah-pecah kekuningan karena merasa haus, menahan haus dan lapar, maka ketika hendak berbuka puasa, tidak ada satupun tabir penghalang antara saya dengan mereka. Subhanallah. Nabi Musa menangis, tersungkur, sujud di hadapan Allah, lalu minta agar diberikan Ramadan kepada umatnya. Tapi kata Allah, sorry lah ya, ini khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Maka jangan sia-siakan kita, karena kita dimuliakan dengan Ramadan. Tuh. Maka menjelang buka puasa, minta kepada Allah, luangkan waktu 5 menit, 10 menit untuk berdoa. Jangan pagi alimat doanya dari dulu sampai sekarang, Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizqa aftar birahmatika. Itu mah doa makan. Doanya anak TK itu mah. Ya Allah, untukmu aku puasa, atas rizkimu aku berbuka. Birahmatika amin. Itu mendoa makan. Artinya luangkan waktu 5 menit, 10 menit untuk berdoa, minta apa yang kita mau, karena waktu tidak ada penghalang antara kita dengan Allah. Makanya orang dulu rajin baca kitab Dalailul Khairat, di mana ada dzikir salawat Senin sampai Ahad tiap hari, ditutup dengan doa.
Qasidah itu Allahumma shrah lana sudurona wa yassir lana umurona. Ada itu dibaca. Atau kita doa yang kalau mungkin repot, doa apa saja, maka luangkan. Ya, itu kebiasaan kita, saya yakin seperti kebiasaan kita. Doa menjelang iftar karena tidak ada penghalang lagi antara kita dengan Allah. Yang kedua, waktu sahur. Rasul bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kamu, karena sahur itu barokah. Allah pada saat itu turun dari arsy ke langit dunia untuk mencari orang, adakah yang sedang minta ampunan, aku ampuni dosanya. Adakah yang sedang meminta, aku kabulkan permintaannya. Adakah yang sedang punya hutang, aku lunasi hutangnya. Yang punya kesulitan, aku hilangkan kesulitannya. Itu Allah turun langsung. Ini mas sahur jam 12 malam, pas lagi lapar-laparnya habis tarawih, habis begadang, rapid 2 piring. Akhirnya bangun jam 9 pagi, nggak sholat subuh, nggak apa. Itu mah 12 bukan sahur, namanya uruk, Pak Jali, mingdo, namanya bukan sahur. Ya. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di pada waktu sahur mereka beristighfar mohon ampun kepada Allah. Memang yang namanya sahur itu kita juga merasa enak, sumeh, rasa ngantuk sahur mah, tapi bukan masalah makannya, walaupun kita cuma minum saja, sesuap nasi atau makan roti doang sedikit, tapi keberkahannya itu di situ. Karena Rasulullah tidak semerta-merta mengatakan sunnahnya puasa, menyegerakan puasa, mengakhirkan sahur. Jadi paling akhir itu paling baik. Kenapa? Satu, biar langsung sholat berangkat ke masjid. Kedua, kalau sahur kita paling akhir jam 12 siang, insya Allah nggak terasa lapar, nggak haus. Tapi kalau sahur jam 12 malam, pasti jam 9 itu udah lapar. Ya. Dan tentunya Rasul benci ketika orang habis sahur itu tidur lagi. Makanya pantas penyakit numpuk, kolesterol, diabetes, asam lambung, asam urat. Wong yang habis sahur tidur gimana? Nabi paling benci. Ya, maka hindari. Ambil sunnah Nabi. Akhirkan sahur. Bukan untuk makannya, tapi untuk kita sholat tengah malamnya atau di akhir itu. Karena waktu itu sekali lagi Allah turun langsung ke langit dunia untuk mencari kita. Tuh. Yang ketiga, kata Nabi, rahasia di balik Ramadan itu, waddunuba maghfuratun. Semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menjamin, kata Nabi, man shoma wa qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang puasa dan sholat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah ampuni semua dosanya yang telah lalu. Dan yang ketiga, rahasia dari Ramadan itu wal jannata mustaqatun lahum, surga rindu dengan kita, semua umatnya Nabi Muhammad. Jadi bukan kita yang rindu, surga rindu dengan kita. Bahkan surga mengatakan dalam hadis, ya umat Muhammad, wahai umatnya Nabi Muhammad, cepat kalian masuk, aku sudah persiapkan perhiasan, kenikmatan dan kemegahan surga. Cepat-cepat kalian masuk. Tuh. Jadi surganya rindu untuk kita masuk, rindu dengan kita. Lebih-lebih siapa orang-orang yang dirindukan surga itu, kata Nabi, al jannatu mustaqatun li arba'ati nafarin. Surga itu rindu dengan 4 orang. Mudah-mudahan kita termasuk salah satunya, Pak Ali. Ya. Siapa itu yang dirindukan surga? Pertama, kata Nabi, talil Quran. Orang yang baca Quran di bulan Ramadan. Karena Ramadan dan Quran itu tidak terpisahkan. Quran mulia karena diturunkan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan mulia karena ada di dalamnya turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Makanya ibadah yang paling istimewa di bulan Ramadan itu banyak tadarus dan tilawah Quran. Kita akan lihat, kita dengar, kita saksikan di musola, di langgar, di masjid, di rumah-rumah akan terdengar bacaan Al-Quran. Karena itu ibadah. Satu hurufnya bukan seperti bulan yang lain 10, tapi satu huruf kita baca bulan Ramadan itu 1000 pahalanya. Satu hurufnya. Lebih-lebih di akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan, satu hurufnya khairun min alfi syahrin.
lebih baik daripada 1000 ibadah 84 tahun. Cuman kadang-kadang anehnya di kita itu malah di akhir Ramadan sudah pada khataman. Udah nuzul Quran tuh udah motong ayam, udah beres, udah tuh. Udah pensiun tuh ngaji Quran, udah disimpan di lemari Quran. Mestinya mah akhir itu justru harus banyak-banyak sampai akhir Ramadan. Karena itulah waktu yang rahasia di khairum di akhir Ramadan. Tapi kadang-kadang udah tutup, masjidnya udah nggak ada baca Quran lagi. Pada sibuk, orang Arab dulu cari malam Lailatul Qadar, orang Cilegon Lailatul Qadar. Ya, mall penuh. Ada yang cari sarung terus dibulak-balik buat persiapan sholat Idul Fitri. Ada yang cari kokok terus, ibu-ibunya bikin kue. Padahal di situ puncaknya. Tapi alhamdulillah Jamiat Taqwa luar biasa. 10 akhir i'tikaf sampai malam. Sama dengan sahabat Nabi tuh. Kalau 10 akhir nggak mau berpisah sampai pagi. Sambil menangis, ya Allah, jangan tahun depan nggak ketemu Ramadan lagi. Sehingga mereka betul-betul di akhir itu terus karena nggak mau berpisah dengan Ramadan. Itu baru luar biasa. Tuh. Yang kedua, orang yang dirindukan surga itu adalah hafidhil lisan, orang yang menjaga lisan. Ya, orang yang menjaga lisan di bulan Ramadan. Maka jaga lisan kita bulan Ramadan. Jangan sampai tadi itu kata Nabi, malam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang kotor, yang buruk, ya, di bulan Ramadan, maka Allah tidak punya kepentingan apa-apa bahwa dia meninggalkan meninggalkan makan dan minum, artinya dia cuma dapat haus dan lapar saja. Allah nggak berikan apa-apa. Allah masa bodoh. Yang ketiga, orang yang dirindukan surga itu adalah mut'imul ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar di bulan Ramadan. Beri takjil. Sebab kata Nabi, man aftara shaiman, barang siapa yang memberikan iftar orang yang puasa, falahu ajrun mislu ajri, maka baginya pahala sama dengan orang yang berpuasa, tidak dikurangi sedikit pun pahalanya. Bapak ngasih kurma 30 butir, dimakan orang 30 di masjid, maka 30 orang puasa itu dapat pahalanya, tidak dikurangi sedikit pun pahalanya. Tuh. Makanya kalau sedekah Ramadan, takjil yang enak, yang bisa habis dimakan. Kurmanya yang bagus, Fajali Rutob, Sukari, kurma Tunis, jangan punten yang dari Banten, minyak mencorong itu. Ya, punten ini mah. Ya, sekarang tinggal pencet online, kirim Sukari, kirim ke rumah Bapak. Lah enak. Sunahnya Nabi makan 1 yang ganjil. 3 sampai 7 kata Nabi, siapa yang makan kurma setiap hari 7 butir, maka bebas dari sihir, santet, teluh, dan sebagainya. Ini jangan mentang-mentang ganjil, makanya 17. Wih, kata Ustadz yang ganjil. Ini mengatakan kan habis-habisin. Ya 1 sampai 7 itu terakhirnya. Ya, kalau kurma ajwa lah 1 aja karena mahal. Sukari mas sekilo 50.000, ajwa mah 300.000. Jebol dompetnya. Ya, udah yang Sukari aja. Ya. Yang penting untuk sunnah Nabi. Dan yang terakhir, orang yang dirindukan surga itu adalah as-shaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Insyaallah 4 majelis kita, insyaallah kita puasa bulan Ramadan, puasa kita isi dengan baca Quran, kita jaga lisan, ada rizki, kasih sedekah takjil untuk orang puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan di sisa Sya'ban ini kita senantiasa mendapatkan keberkahan. Semoga Allah sampaikan kita ketemu dengan Ramadan tahun ini dan Ramadan berikutnya. Dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah kabulkan maksud, niat, harapan dan semua cita-cita kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu sebelum Ramadan datang, atas nama pribadi saya mohon maaf lahir batin, sebab kata Allah kita harus saling maaf-maafkan sebelum Ramadan. Sebab kalau kita masih bermusuhan di bulan Ramadan, maka Allah tidak akan menerima ibadah puasa kita bulan Ramadan. Maka mohon maaf lahir dan batin atas kekurangan-kekurangan, kesalahan saya karena saya yang banyak ngomong, walaupun nggak pernah niat nyinggung karena yang sampaikan hadis dan Quran,
tapi namanya manusia mungkin ada yang pernah kesinggung, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Pun demikian, bapak-bapak semua yang hadir atau tidak hadir, sudah saya maafkan jika punya kesalahan sama saya. Mudah-mudahan sekali lagi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik buat kita semua. Mari kita persiapkan fisik kita, mental kita, agar kita bisa betul-betul bersenggama, bermesraan dengan Ramadan dengan baik, agar kita keluar dari Ramadan nanti mendapatkan predikat orang-orang yang muttaqin. Itulah tujuan Allah mewajibkan kita puasa dan ibadah di bulan Ramadan. Demikianlah mungkin yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.